haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'ata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ru'yata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna liqa'a habibika sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Warzuqna al-ijtima'a indahu fil jannatil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama istiqomah, kita masih bisa sama-sama mendengarkan, mengkaji daripada kitab, daripada kalam Sayyid Al-Imam Qutbil Irsyad wa Qutbil Da'wah, Qutbil Irsyad wa Qutbil Ibad wal Bilad, Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya di dalam kitab ini menjelaskan tentang adab-adab atau etika-etika atau cara atau jalan bagaimana seseorang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya nafsu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Tentu nafsu ammarah itu adalah tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang paling dasar, sehingga nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, senantiasa mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu namanya nafsu ammarah. Ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Tengah-tengah. Kadang ngajak jelek, kadang ngajak bagus. Itu namanya lawamah. Dan yang paling bagus ada apa namanya nafsul mutmainnah. Tenang hati apa? Dia tenang hatinya senantiasa takut kepada Allah untuk bermaksiat. Senantiasa rindu hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Kemudian saat ini insya Allah kita akan membahas pasal berikutnya, yaitu pasal ke-11 ya. Pasal ke berapa? Ke-12. Oke. Pasal ke-12 ini menjelaskan tentang sabar. Lebih menjelaskan tentang sabar. Apa? Ke-12 temanya bukan rizki. Tentang rezeki. Tapi ini di cetakan anak tulisannya faslun fil i'tibari bisabirin wa anna rizqa maqsum. Ada dua pembahasan di pasal ini. Yang pertama tentang pembagian orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua adalah rizq maksum. Rezeki itu ada pembagiannya. Iya, ada pembahasan rezekinya juga sih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi wa syekhi wa ta'ala bidatihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin amin. Ini fasal agak panjang. Ini fasal agak panjang, ada 2 halaman lebih ya kalau bahasa Arabnya. Kita baca wa qad yubtalal muridu bil faqri wal faqah wa dhiqil ma'isyah fayambaghi lahu an yashkurallaha ala dhalika wa ya'udduhu min a'dhamin ni'am li'anna ad-dunya aduwwatun wallahu yuqbilu biha ala a'daihi wa yusrifuhu an awliyaihi. Jadi seorang yang ingin menuju kepada Allah itu sering Allah kasih cobaan dengan kefakiran, Allah kasih dia cobaan dengan kesempitan, Allah kasih dia cobaan dengan kurangnya kehidupan. Maksudnya biaya hidupnya kurang. Tapi kata Imam Haddad maka hendaknya dia bersyukur atas hal tersebut. Kenapa dia harus bersyukur atas hal tersebut? Wahai Imam, kita mendapatkan kekurangan ini. Rezeki sulit kok harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kata Imam Haddad, bahkan kita harus menganggap kefakiran tersebut adalah paling agungnya nikmat.
Lah kok bisa? Iya karena dunia aduwatun. Sesungguhnya dunia ini adalah musuh. Dan Allah nggak akan memberikan kelancaran rezeki. Allah nggak akan memberikan kelancaran urusan dunianya itu kepada wali-walinya. Ya, karena urusan dunia nggak akan ada sama urusan akhirat. Beda antara urusan dunia sama urusan akhirat. Falyahmadillah alladzi syabbahahum bi anbiya'ihi wa uliyaihi wa ibadihi sholihin. Ya, walaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Jadi yang namanya dunia ini harus dihindari kata Imam Haddad kalau memang kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur ketika contohnya kita diberikan kefakiran, kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kita kefakiran, kadang hidup sulit, ya mau ngapa-ngapain susah. Kita harus bersyukur, tetap bersyukur. Bahkan kita harus menganggap bahwasanya itu nikmat yang paling agung kata Imam Haddad. Ya tadi, karena kalau seandainya kita di tangan kita ada dunia, sedangkan kita ingin menuju Allah, sulit. Ya, kapan mau ibadah ngelihat di tangan ada 1 juta, mending main ke Taman Safari daripada main ke majelis taklim. Benar apa benar? Benar. Makanya ketika kita cuma ada duit 10.000, ya Allah, ini cukup untuk buka puasa. Ya, lain. Kalau orang ada duit sama nggak ada duit itu lain. Makanya kata Imam Haddad, orang fakir itu harusnya lebih bersyukur ketika dia ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dia carinya dunia, ya bukan pembahasan ini. Kitab Adab Sulukil Murid kan adalah orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Imam Haddad juga menjelaskan bahwasannya beliau ingin kita ini mengambil hikmah. Ya, bahkan kata beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengikat perutnya dengan 3 batu, pernah ganjel perutnya dengan 3 batu. Karena apa? Ya karena kekurangan. Waqad yamurru syahrani aw aktsar matu qatu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Innama yakunu ala tamri wal ma. Rasulullah kadang 2 bulan lebih ya di rumahnya tuh nggak ada bakar-bakar apa-apa. Kompor nggak nyala 2 bulan. Bayangin masak apa di rumah? Kan gitu. Rasulullah ini, sekelasnya Rasulullah. Apa beliau setiap hari cuma makan kurma, air. Ini adalah memang kelihatannya susah, memang kelihatannya sulit, tapi sesungguhnya di sini Allah memberikan bimbingan kepada kita kalau orang yang megang dunia justru lebih sulit ketika dia ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kisah juga dari Rasul dari riwayat hidupnya Rasul, wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abiyatihi at-tisa falam yujad fiha ma yut'imuhud dhaif. Datang tamu ke rumahnya Rasul. Suatu ketika pernah ada datang tamu ke rumahnya Rasul. Rasulullah mau ngasih suguhan ini, menghormati tamu dengan memberikan suguhan. Akhirnya Rasulullah mengutus salah satu sahabat untuk keliling dari satu rumah. Rasulullah kan istrinya 9. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada 9 rumah keliling. Gak ada makanan sama sekali. Ya, makanan sama sekali nggak ada untuk menghormati tamu nggak ada. Bukan karena beliau nggak mau menghormati tamu, ya karena memang beliau nggak punya harta tersebut. Wa mata yaum ma wa mata yauma mata wadir marhunatun ingda yahudiyin fi asu min syairin wa laysa fi baitihi ma ya'kulhu dzu kabidin kafun min syair. Ya, Rasulullah ketika wafat pun nggak meninggalkan apa-apa. Ya, kita perlu ambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mulia, ingin menjadi umat pengikut hakikat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin benar-benar menuju jalannya Allah, ingin menggapai ridhonya Allah, jangan permasalahkan dunia sama sekali di dalam hati kita. Jangan permasalahkan dunia sama sekali dalam kehidupan kita. Ya, kecuali memang kita hidupnya di dunia, hanya di dunia saja dan tidak ke akhirat. Ya lain cerita, cari dunia sebanyak-banyak. Tapi ini tentu pangkat yang sangat tinggi sekali, pangkatnya Imam Haddad ya. Imam Haddad memang mengajarkan kita seperti itu. Tapi tentu kita dalam berkehidupan di dunia harus mencari dunia juga. Harus mencari dunia. Bahkan dikatakan oleh para ulama, carilah dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Ya, terus kemudian kata para ulama, carilah akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Maksudnya apa? Ya kita hidup di dunia ingat sama dunia. Kapan tapi jangan sampai lalai. Kita tetap ingat sama akhirat, kita tetap beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya tentu bab ini bab yang sangat berat untuk kita amalkan, tapi kita berusaha sedikit demi sedikit.
Contoh usahanya apa? Ya kita sabar ketika dapat rezeki pas-pasan. Ingat Nabi Muhammad dulu malah nggak makan sama sekali. Ya, ketika kita dapat makan cuman nasi pakai garam, alhamdulillah masih bisa makan nasi, ada rasanya lagi asin. Ya meskipun asin-asin asrap gimana, tapi kan kita harus bersyukur lah. Nabi dulu nggak makan apa-apa. Nabi dulu ganjal perutnya pakai batu. Kan jadi renungan kita bersama. Sampai di sini paham semuanya ya. Kok kayaknya dari tadi nggak fokus ke sini ya? Insya Allah paham Nabi. Ulang. Yang 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 sebelah sini nih, yang sebelah kerudung coklat tua ke belakang ini yang pakai kacamata, ini kayaknya nggak fokus ngelihatnya kemana gitu. Dia ngeliatin salad. Ya, Sama saya ini. Imam Haddad melanjutkan di sini. Oke. Okay. Imam Haddad melanjutkan wa iyyaka wasummal qatil wa huwa an tashtaqa ila ta'na'umi bid dunya wa targhaba fit tamattu'i bi syahwatiha. Hati-hati kata Imam Haddad. Hati-hati sama apa? Hati-hati sama racun yang membunuh. Racun yang membunuh hati kita kata Imam Haddad. Apa itu? Antashtaqa ila tana'um, kita rindu kepada nikmatnya dunia. Yang harus kita rindukan sejatinya adalah kenikmatan akhirat. Ya tentu kita sama-sama belajar. Pasti di antara kita juga bekerja. Untuk kadang kita safari, untuk kadang kita bahasanya rehat-rehat gitu kan. Piknik. Ya. Tapi hati-hati kata Imam Haddad. Ini itu kenikmatan dunia. Jangan sampai kita merindukannya kata Imam Haddad. Jangan sampai kita ingin menikmati kenikmatan dunia lebih banyak daripada manusia yang lain. Fasaufa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabu. Semakin banyak kenikmatan dunia, semakin banyak hal-hal di dunia ini yang kita nikmati, maka akan semakin berat pula pertanyaan kita kelak di yaumil kiamah. Ya, makin berat pertanggungjawabannya kita. Ada sebuah kisah menarik, ceritanya ada seorang ini iseng dia. Seorang penggali kubur, seorang kaya ini dia meninggal dunia, tapi sebelum meninggal tuh dia wasiat, tolong bayar satu orang buat nginep di kuburanku satu malam, kata orang kaya ini. Alhasil dicari nggak ketemu kecuali ketemu satu orang saja. Satu orang ini dia hidup nggak punya apa-apa selain kampaknya saja. Dia cuma punya kampak satu. Dia nggak punya harta, nggak punya dunia, nggak punya apapun, cuma punya kampak satu. Karena dengar hadiahnya 1.000 dinar, ya bayangin, 1 dinar aja mungkin sekitar harga 2 juta 3 jutaan, ini 1.000 dinar. Karena hadiahnya 1.000 dinar, akhirnya dia mau. Pas masuk kubur datang malaikat mungkar nakir, yang ditanya bukan mayatnya, ente siapa? Seminggu dia di dalam kuburan cuman ditanyain tentang kampak doang. Seminggu di dalam kuburan ditanyain tentang kampak doang. Akhirnya keluar dari kuburan dia takut, dia bingung. Pas dipanggil, rojul fulan gitu kan, ini duit 1.000 dinar. Nggak mau kata dia. Orang kampak aja ditanya seminggu belum beres, ini mau ngasih 1.000 dinar katanya. Ya bayangin itu kalau kita nyari dunia itu berat pertanggungjawabannya. Makanya jangan sampai kita mencari dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha wal ghusasa allati yatajarra'unaha wal humum allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bihifdhiha lakun tatara dzalika yazidu bi'at afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati tana'umi bid dunya in kana samma ladzatun
wa yakfika zajiran an mahabbatid dunya wa muzahidan fiha qauluhu ta'ala. Ya, kata Imam Haddad gini, kalau seandainya kita tahu orang-orang yang mencari dunia itu mereka punya beban berat di dalam pikiran mereka. Mereka sering terjebak dengan jebakan-jebakan dunia. Mereka galau, mereka sumpah mikirin dunia. Kalau kita tahu hal-hal tersebut ketika mereka sedang berusaha untuk mencari dunia, kita tahu, kata Imam Haddad, kita bakal tahu bahwasanya cari dunia itu lebih capek daripada cari akhirat. Kita coba renungi sebuah ayat, walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufa min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqun wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Orang di dunia ini kelihatannya aja bahagia, kelihatannya aja mereka senang, rumahnya mewah-mewah, rumahnya bagus-bagus. Tapi sesungguhnya hakikat yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat, ya, untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijul mukmin wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya kaum muslimin, kaum mukmin, orang yang beriman ini di penjara di dunia. Kita nggak enak hidup di dunia. Keenakan yang hakiki nanti ketika kita hidup di akhirat, di jannah, di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga. Ya, wajannatul kafir, dunia ini adalah surganya bagi kaum kafir. Tinggal kita pilih, kita mau dapat surga akhirat apa surga dunia. Kalau kita mau dapat surga akhirat, ya jangan dapat surga dunia. Kata Rasulullah seperti itu. Walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarabata ma'in. Wa nahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha. Ya ini dari kata Imam Haddad, kalau kita mau dapat kebaikan di akhirat, ya jangan cari kebaikan di dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alam. Nah, baru tadi pembahasan tentang sabar. Ya, tentang kita menerima, tentang lapang dada kita menerima hal-hal yang ada di dunia ini. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ini jangan mencari dunia karena dunia, tapi hendaknya kita mencari dunia karena akhirat. Habib Ahmad mau ngajar, Beb. Sampai mana tadi? Wa'lam. Ketahuilah bahwasanya rizqa maksumun muqaddarun. Faminal ibadi man busitalahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyyiqa alaihi wa qutira hikmatun minallah. Jadi rezeki ini sudah dibagi, kata Allah. Rezeki ini sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kasih lapang rezeki, ada yang Allah rezekinya Allah kasih sempit, Allah kasih sedikit. Fa in kunta ayyuhal muridu minal muqattari alaihi fa alaika bis sabri war ridha wal qanaati bima qasama laka rabbuka. Kalau seandainya wahai orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kok sulit rezekinya, susah dapat rezeki, kata Imam Haddad, sabar. Kuncinya sabar, ridha atas pemberian Allah dan qanaah, merasa cukup. Wa in kunta minal muwassai alaihim, kalau seandainya semoga kita diluaskan rezekinya, fa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadik wasrif ma baqiya fi wujuhil khair wa subulil bir. Kalau seandainya memang kita rezeki luas, kita rezekinya luas, kata Imam Haddad, semoga kita rezekinya luas semuanya. Kata Imam Haddad, ambil secukupnya. Ya, ambil secukupnya. Sisanya, kata Imam Haddad, buat kebaikan. Bangun pondok pesantren, ya, kasih ke majelis-majelis ilmu, kasih ke zakat, infak, sedekah, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau itu kata Imam Haddad seperti itu. Wa'alam. Dan memang harus seperti itu. Ketika kita punya rezeki lebih, jangan mikir diri dewek. Ya, bagi ke orang. Saudara kita banyak yang membutuhkan. Ya, bayangkan, kita lihat di berita saja, mohon maaf ya, mohon maaf. Di berita saja kita ngelihatnya ngenes. Ya, yang disorot berita itu orang miskin yang paling baik kondisinya. Mohon maaf nih. Yang paling ngenes, orang miskin yang ngenesnya tuh nggak terlalu ngenes, itu yang disorot berita. Tapi kalau seandainya kita lihat lagi, kita lihat langsung betapa banyaknya orang-orang miskin yang emang
bukan dibilang miskin lagi, di bawahnya kemiskinan. Nah ini kita harus bantu. Kita punya saudara, kita harus bantu. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran bal ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallah fiha fima huwa fihi wal ijmalu fit talabi bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan wala yaqa'u fi muharramin wala fadulin la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Seorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia enggak kerja, kata Imam Haddad. Bukan berarti dia nggak nyari dunia, kata Imam Haddad. Tapi apa? Dia mencari dunia untuk membantunya menuju akhirat. Ya, membantunya menuju akhirat. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang fardu. Kadang kita sering lupa. Kapan kita lagi kerja, ngerjain tugas dari Pak Bos, contohnya. Pak Bos bilang kalau hari ini selesai nanti dapat duit 100 juta, contoh. Ya akhirnya kita ngejar buat nyelesain tugas hari itu harus selesai. Sampai kita lupa melaksanakan sholat, sampai kita lupa melakukan hal-hal yang sunnah, apalagi yang sunnahnya dikukuhkan, sampai kita melakukan keharaman-keharaman, kata Imam Haddad itu sia-sia. Kita cari dunia, tapi jangan sampai lupa kewajiban kita. Kita cari dunia, tapi jangan lupa sama ajarannya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita cari dunia, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak layak. Kita cari dunia, tapi jangan sampai kita melakukan keharaman-keharaman. Ya, itu kalau orang yang ingin menuju jalan Allah seperti itu. Ya, dia bukan belas nggak nyari dunia, enggak. Kadang dia masih nyari dunia. Contoh, dia kerja, ya dia tetap lanjut kerja, tapi nggak melakukan keharaman. Itu hakikat sesungguhnya orang yang sedang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in alimal muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinahu illa bitajarrudi anil mali wa anil asbabil albatah lazimahu dzalik. Kalau seandainya seorang yang ingin menuju jalan Allah kok dia nggak mungkin selamat agamanya, nggak mungkin dia selamat dirinya dari hal-hal keharaman-keharaman, maka dia harus melepaskan pekerjaannya. Orang kalau kerjanya haram dan dia nggak bisa lepas dari keharaman tersebut, maka lepas kerjanya, kata Imam Haddad. Fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyamu bidzalika wa sa'yalahu. Kalau orang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, maka dia wajib untuk memberikan nafkah. Fa in ajiza an dzalika ajzan ya'dhuruhu syar'u faqad kharaja minal haraji wa salima minal itsm. Kalau seandainya dia sudah berusaha tapi nggak mampu, kata Imam Haddad, dia nggak dosa. Wa alam ayyuhal muridu annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ati wa mujanabati syahawat wal iradi anid dunya illa bi an tash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilah wa annaka amma qaribin tamut. Kata Imam Haddad seperti ini. Kalau kita ini nggak akan bisa taat, nggak akan bisa ngejauhi kemaksiatan, ya kecuali apa? Kita sadar bahwasanya kita ini hidup di dunia ini sebentar. Dikatakan bahwasanya hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya, suatu ketika dalam riwayat ya, ceritanya Imam Ghazali ini nanya sama murid-muridnya, wahai muridku, hal apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang bilang, yang ada di depan kami. Yang ada di samping kami, wahai Imam Ghazali. Ada yang bilang, engkau wahai guruku, kata Imam Ghazali. Ada di dekat kami, kata Imam Ghazali. Iya, semua itu benar. Kita ada semua saling berdekatan, kata Imam Ghazali. Tapi apa kata Imam Ghazali, sesungguhnya yang paling dekat adalah kematian. Ya, ini adalah teguran untuk kita, renungan sendiri masing-masing diri kita sendiri. Fatan siba ajalaka baina ainaik fatasta'id dalil maut wa tuqaddir nuzulahu bika fi kulli waqt. Kalau kita pengen taat terus, jauhi kemaksiatan, kita ingat hidup di dunia ini kita nggak besar. Nggak lama. Kita hidup di dunia ini nggak lama. Wa iyyaka wa tulal amal fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya wa yutaqqilu 'alaika mulazamatit ta'at wal iqbal 'ala ibadah wa tajarrud li tariqil akhirah. Wa fi taqdiri qurbil maut wa qisaril mudda al khair kullah. Fa 'alaika bihi waffaqanallahu wa iyyakum amin amin ya rabbal alamin. Kata Imam Haddad, hati-hati, jangan banyak angan-angan. Oh, anak pengen ini, anak pengen itu, anak pengen ini, anak pengen itu. Tapi angan-angannya hal duniawi. Kalau angan-angannya hal akhirat, ya pengen menuntut ilmu, pengen baca kitab ini, pengen baca kitab itu, nggak jadi masalah. Kata Imam Haddad, kalau angan-angannya hal dunia nggak boleh. Ya, jangan kita berangan-angan untuk hal-hal yang duniawi. Wa yustaqil, sehingga memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Kata Imam Haddad seperti itu. Kita tahu kita punya waktu sedikit, untuk apa kita berangan-angan atas hal dunia? Berangan-anganlah untuk hal akhirat. Terakhir,
Imam Haddad mendoakan kita semua, wafaqanallahu wa iyyak. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam waradul ilmi ilaihi aslam wa ahkam wa'an. Itu pasal ke-12 kita kaji sekarang. Sekarang baterainya Ana mau habis. Istirahat dulu 15 menit. Insya Allah jam 10.35 kita masuk lagi. Ya, 10.35 kita masuk lagi. Kita baca kitabnya lagi. Satu pasal pendek. Habis itu tanya jawab. Wallahu taala alam. Ada yang catat poin-poinnya tadi nanti kirim kana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicatat poin-poinnya. Lo kok mau? Sekarang yang jadi host, hostnya siapa? Apa volunteer apa namanya istilahnya? Mbak Sofi. Mbak Sofi yang jadi hostnya Mbak Sofi. Ya. Hari Intinya ini. kemarin ada permintaan katanya minta sekali pertemuan itu 2 pasal. Gimana? Setuju tah? Kalau setuju tak Yes. apa-apa. Tapi kalau dulu Ana belajar sama Abi Arif, cerita sedikit ya. Belajar sama Abi Arif, tahu ya? Pas belajar sama Abi Arif itu, kita belajar satu pasal, 1 bulan 1 pasal. Nanti sama prakteknya juga. Habib itu neranginnya yang sedetil itu, jangan cepet banget. Ya. Kitanya tuh nggak gampang nyangkut. Nyangkut. Enggak. Abi Arif itu ngajar sebulan cuma 20 menit. Jadi ngajar satu pasal sedikit. Nanti minggu depan pas pelajaran beliau nanya, yang minggu kemarin sudah dipraktekin belum? Kalau belum dipraktekin nggak mau masuk kelas beliau. Iya, sebulan 1 pasal ya karena harus dipraktekin. Oke, masuk. Aku kan harus itu. Gimana? Mau kayak gitu tah? Sebulan 1 pasal tapi dipraktekin. Praktekinnya sambil belajar. Jangan, Bit. Ntar malah kebanyakan ngopi ya, Bit. Ya, khair. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bahas poin-poinnya. Yang pertama adalah kita harus senantiasa, poin pertama itu adalah sabar menerima segala keadaan yang Allah berikan kepada kita. Baik sempit maupun luang, kaya maupun miskin, kita harus terima apa adanya. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Allah kasih dengan banyak cobaan. Berapa bulan beliau nggak ngidupin kompor. Kemudian beberapa hari beliau sampai ganjal perut beliau dengan batu. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah hendaknya kita berhati-hati di dalam mencari dunia. Ya, karena mencari dunia ini ibarat kata racun yang membunuh. Kita akan ditanyakan atas apa yang kita lakukan, kata Imam Haddad. Kemudian poin yang keempat adalah kehidupan yang ada di dunia ini sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Betapa banyak kehidupan di dunia ini dilalui dengan berat. Kemudian poin yang kelima adalah rezeki itu dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang luas rezekinya, ada yang sempit. Tapi ketika kita dapat rezeki sempit, maka hendaknya kita sabar, menerima apa adanya dari Allah, merasa cukup. Namun ketika kita luas, jangan sampai kita lupa diri. Ambil secukupnya saja hajat kita, kemudian kita berikan sisanya kepada yang membutuhkan. Kemudian poin berikutnya, yang keberapa? Yang keenam ya? Poin yang keenam adalah hendaknya seseorang dia
ketika ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia meninggalkan kerjanya, bukan berarti dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya dalam hal-hal dunia, kerjanya, dagangnya, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana dia jadikan semuanya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan kewajiban dan tidak melakukan keharaman. Kemudian setelah itu ketika kita, poin yang ketujuh, ketika kita merasa tidak mampu untuk melakukan ketaatan, merasa tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ingat kematian. Karena ketika kita ingat kematian, itu akan membantu kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Terakhir, poin yang ke-8 dari pembahasan tadi adalah jangan kita panjang angan. Ya, karena panjang angan dalam hal dunia itu tidak diperkenankan. Hendaknya kita senantiasa mengosongkan diri kita hanya untuk hal-hal akhirat saja. Hidup di dunia ini tidak lama. Itu poin yang ke berapa? Berarti 9 poin ya. 9 poin. Kemudian kita masuk berikutnya. Pasal tentang sabar. Pasal ke-13 ya. Pasal ke-13 tentang sabar atas cobaan-cobaan dari manusia dan bagaimana cara kita menghindari fitnah. Ini pasal pendek, cuman termasuk pasal yang berat juga. Wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridina bil ida'i wal jaf'i wal dham. Fa in buliyat bi syai'in min dzalika fa 'alaika bis sabri wa tarkil mukafa'ah ma'an nadhafatil qalbi min al hikdi wa idmar syarri. Wahdharid du'a 'ala man adaka wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adahuli. Kata Imam Haddad, terkadang kita orang yang ingin menuju jalannya Allah ini banyak kena ujian, banyak kena cobaan, banyak perilaku tidak enak dari orang lain. Ya, kadang kita dijailin sama teman kita, dibully. Ya, fa'in bulita, kalau seandainya kita mendapatkan suatu musibah dari teman-teman kita, dari orang lain, kata Imam Haddad apa? Sabar. Kita hendaknya sabar. Watarkil mukafa'ah, jangan dibalas, kata Imam Haddad. Ma'anadhafatil qalbi minal hikti wa itmari syarri. Ya, tentunya bukan hanya sekedar enggak dibales. Ya, ketika orang berbuat jelek kepada kita, pertama jangan dibales. Pertama sabar. Kedua jangan dibales. Ketiga bersihkan hati kita dari dengki. Jangan sampai kita sudah sabar, kita sudah tidak membalasnya. Lah, kok di dalam hati kita ini ada kebencian? Itu pertanyaan juga, kata Imam Haddad. Hendaknya kita juga bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar kita tidak membalas, tapi kita juga membersihkan hati kita dari membencinya. Dan juga wahdar ad-du'a ala man adaka. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Ya, jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk mereka. Wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adahuli. Kalau seandainya orang yang berbuat jelek kepada kita kok dia terkena musibah, ingat jangan sampai kita bilang, wah itu tuh gara-gara ente jailin anak kemarin. Ya nggak boleh. Itu kata Imam Haddad seperti itu. Wa afdalu minas sabri alal adza al-afu anil mu'dhi. Wa du'a lahu. Yang paling bagusnya sabar, kata Imam Haddad itu, bukan sekedar dia sabar. Bukan sekedar dia tidak membalas. Bukan sekedar dia tidak membersihkan hati. Tapi bagaimana kita memaafkan, kata Imam Haddad. Itu lebih bagus daripada sabar. Kita memaafkan, kemudian kita mendoakan kebaikan untuknya. Kata Imam Haddad seperti itu. Wadzalika min akhlaqis siddiqin. Kata Imam Haddad, ini akhlaknya orang-orang yang jujur. Ini akhlaknya orang-orang yang dia menuju ridhonya Allah itu seperti ini. Wa'uddah i'radul khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbika fa innahum law aqbalu 'alaika rubbama syaghaluka an ta'atih. Fa in dibtulita bi iqbalihim wa ta'dhibihim wa taraddudihim 'alaika masawika an. Kalau seandainya ya ketahuilah, anggap itu nikmat, kata Imam Haddad. Kenapa? Fa innahum law aqbalu 'alaika rubbama syaghaluka an ta'atih.
Kalau seandainya mereka memuji kita, mereka membantu kita, mereka menolong kita, takutnya kita ini nggak taat lagi sama Allah. Tapi ketika kita dijelek-jelekan, maka kita bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ini betuli tabi iqbalihim wa ta'dimihim wa tanaihim wa taraddudihim alaika fahdar min fitnatihim. Kalau seandainya tadi pembahasan pertama, kalau kita ini kena musibah, kita dijelek-jelekin sama orang, kita diperlakukan jelek sama orang. Sekarang permasalahan kedua, kalau seandainya orang berbuat baik kepada kita. Apa kata Imam Haddad? Hati-hati, awas, jangan sampai kita terkena fitnah, kata Imam Haddad. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup aib kita. Karena sejatinya dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau seandainya jamalus sitri, kalau bukan karena indahnya Allah di dalam menutup aib kita, maka tentu aib kita ini sangat banyak ya. Kita banyak sekali dosa, tapi Allah menutup aib kita di mata manusia yang lain. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ja'alni kama yadunnun. Ya Allah, jadikanlah kami seperti apa yang mereka sangkakan. Mereka bersangka baik kepada kami, ya Allah, jadikanlah kami seperti yang mereka persangka. Ya Allah, ada orang bersangka kepada kita, wah, ternyata ternyata kamu ini sering banget bersedekah. Ya kita berdoa, ya Allah, semoga kita memang orang yang rajin bersedekah. Kemudian summa in khasyita ala nafsika minat tasannu' wa tazayyun lahum wal ishtighali 'anillahi bi mukhalatatihim fa'tazilhum wa aghliq babaka anhum wa illa fariqil mawdi' alladhi urifta bihi ila mawdi'i la tuhqa' bihi wa kun mu'tiran lil khumul faran minasyuhrati wa dhuhur. Kata Imam Haddad seperti ini, kalau seandainya kita takut ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan ibadah, itu kita hanya pura-pura. Takutnya nih kita pura-pura. Pura-pura apa? Supaya dilihat oleh orang. Supaya kita dipuji oleh orang. Kata Imam Haddad apa? Aghliq babak. Tutup pintu rumah kita. Jangan kita berbaur dengan mereka, kata Imam Haddad. Ya. Atau kalau enggak, kita pindah kerjaan. Jangan kita melakukan ibadah tersebut, tapi cari ibadah atau amal atau perbuatan yang perbuatan tersebut tidak menjadikan kita dilihat oleh orang. Wa kun mu'tiran lil khumul faran minasyuhrati wa dhuhur. Hendaknya kita ini jangan sampai kita nyari viralnya aja. Ya, kita jangan terlalu memperlihatkan diri kita. Fa inna fihil fitnah wal mihnah. Karena sesungguhnya di dalam viral, ya kalau bahasa kerennya kan viral. Viral itu fitnah, kata Imam Haddad. Viral itu musibah, kata Imam Haddad. Qala ba'dus salaf. Berkata para ulama salaf, wallah ma sadaqallahu abdun illa ahabba an la yush'ara bimakani. Kata para ulama, Allah tidak akan mencintai seorang hamba kecuali hamba tersebut tidak diviralkan oleh Allah. Kata para salafun saleh. Wa qala akhar, dan berkata para ulama yang lain, ma'arifu rajulan ahabba an ya'rifahun nas illa dhahaba dinuhu waftadah. Kalau seandainya tidak, kata-kata para ulama tidak aku menemukan seseorang yang dia ingin diketahui oleh orang ketika dia berbuat baik. Dia melakukan perbuatan tidak lain dan tidak bukan supaya dilihat orang. Kata para ulama kecuali agamanya sudah hilang. Artinya apa? Kalau seandainya orang melakukan sesuatu tapi bukan karena Allah, melakukannya hanya karena supaya ingin dilihat oleh manusia, kata para ulama sesungguhnya telah hilang agamanya, telah terhinakan agamanya. Karena apa? Dia melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan manusia, tidaklah Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini melainkan untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan ibadah, tapi kalau seandainya ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal ke-13 tentang bagaimana. Poin yang pertama adalah bagaimana kita menjaga diri kita atau sabar atas perilaku jeleknya manusia kepada kita. Yang kedua adalah bukan hanya sabar, tapi bagaimana kita bisa memaafkan orang yang berperilaku jelek kepada kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita berhati-hati dari fitnah pujian, dari fitnah dari fitnahnya viral. Ya, bagaimana orang berperilaku baik kepada kita tuh kita harus hati-hati. Jangan sampai itu menjadi fitnah bagi diri kita. Kemudian yang keempat adalah bagaimana
kita menghindari hal-hal yang di situ timbul sifat riya dalam diri kita. Wallahu taala alam wa radul ilmi ilaihi aslam wa ahkam wa an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, kita masih ada 1 jam lagi ke depan. Ya, sampai jam berapa darasnya? Sampai jam 1 aja. Sampai jam berapa? Jam 12. Nggak kedengeran. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 di 12 waktu Indonesia atau waktu Hong Kong? Indonesia. Waktu Indonesia berarti masih 1 jam lagi kan ya? Ya. Ya wes, kalau masih 1 jam setengah lagi, masih 1 jam 5 menit lagi ya. Ngopi lagi wes. Istirahat lagi. Nanti 10 menit lagi tanya jawab. Nggak apa-apa kan? Apa kebanyakan istirahatnya? Banyak. Nggak apa-apa. Nanti ini apa? Istirahatnya buat ngumpulin poin-poin yang tadi kan banyak ketinggalan ya. Istirahatnya buat ngumpulin poin-poin yang tadi. Ana sambil ngecas HP dulu. Ya akhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Misalkan saya punya uang untuk umroh tapi hanya cukup buat 1 orang, maka siapa yang harus didahulukan, ibu, bapak, atau diri sendiri? Jazakallahu khairan Habib. Amin. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya kalau mau ikut sama Abah, dia mah. Ya, apa? Umroh itu wajib ya. Seumur hidup 1 kali seperti halnya haji. Makanya kita ketika kita belum haji atau belum umroh, kita punya rezeki untuk 1 orang, cukupnya untuk 1 orang, maka dahulukanlah diri sendiri. Ya, dahulukan diri sendiri. Setelah diri sendiri kita dahulukan, baru kita boleh dahulukan orang lain. Boleh orang tua, boleh istri, boleh suami, boleh anak, boleh siapa aja. Yang penting diri kita diri sendiri dulu. Bisa dipahami Mbak ya? Mbak Nur Halimah yang nanya. Assalamualaikum Habib. Apa Habib ini ada pertanyaan lagi di Iya. Belum udah banyak Pak. Tapi ini sih sebentar. Yang kerja kita. Emang enggak? Siapa lagi yang menanya tadi? Assalamualaikum Habib. Mbak siapa? Sarmini Habib. Mbak Sarmini, monggo Mbak. Agak repot ini, ada yang ikut kajian ini soalnya. Jadi agak repot. Monggo. Oke Habib. Misalnya kan kita disuruh belanja kan Habib sama majikan kita. Baik. Terus pas belanja itu dia udah tahu harganya, misalnya harga apa gitu, udah tahu harganya 100 gitu. Terus setelah belanja saya punya kupon 50%. Jadi kan harganya kan 50%. Jadi uang kerugiannya itu halal buat saya apa enggak Habib?
Uangnya, kalau seandainya kita tergantung akad ya, tinggal kita buat seperti ini aja, seakan-akan majikan kita tuh belinya dari kita, bukan dari toko. Jadi duit duit perkiraan yang 50% itu bisa diambil buat kita. Karena kan kupon itu kan punya kita, bukan punya majikan kita, kecuali emang kuponnya punya majikan. Atau kalau enggak beli pakai harga biasa. Yang kupon itu jangan buat majikan kita, kalau kita belanja kita pakai kupon itu. Wallahu taala alam. Tentunya hendaknya ya harus ada konfirmasi dengan yang apa? Karena kan nanti masalahnya sama akad jual belinya ya. Jadi kita ngomong sama majikan kita, bos atau pak atau mbak atau siapa terserah. Saya punya voucher kupon diskon 50% contohnya. Saya punya kupon diskon 50% contohnya. Nah, makanya nanti harganya tetap sama ya gitu. Tapi saya izin pakai vouchernya, jadi nanti bos belinya ke saya gitu. Jadi ada obrolan lah, intinya ada obrolan. Wallahu taala alam. Biar gak salah paham kalau ada apa-apa. Syukran Habib. Karena kan kaitannya dengan laporan nota juga nantinya dan lain sebagainya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Habib, kemarin waktu kita ikut ziarah, kan dari masjid satu, perjalanan dari masjid satu ke masjid kedua itu cuma 25 menit. Itu sama Antara imamnya sholat. Sebentar. Gimana pertanyaannya? Oke, kemarin pas kita ikut ziarah, kan safar. Itu perjalanan dari masjid satu ke masjid kedua itu cuma 25 menit. Tapi sholat duhur sama asar di jamaah kosor. Nah, di situ saya nggak begitu jadi saya nggak ikut sholat. Saya sholatnya diulang. Itu gimana hukumnya ya? Diulang gimana maksudnya? Nih, ada namanya ini begini Habib, kita kan ziarah dari masjid satu ke masjid kedua itu jaraknya cuma 25 menit. Tapi Berapa sholat kilometer? Berapa kilometer? berapa menit lagi? Sebentar. Gini Bib, mereka kan kemarin ziarah. Nah itu apa yang hal ini? Maksudnya yang ditanyakan kan jarak ke majelis satu kedua, ya 25 menit. Kenapa kok jam kos? Dan waktu asalnya itu masih panjang. Waktu panjang dulu. Kita nanti ke masjid yang kedua itu waktu lama, tapi terbanyak banyak foto daripada kita melaksanakan sholat di situ satu saat asar itu bisa kayak gitu. Sudah gitu. Itu kan mereka kemarin ziarah. Nah, di tempat ziarah tersebut jarak ke tempat yang satu ke tempat yang kedua itu cuma 25 menit. Nah, mereka sama yang pembimbingnya sama ustadznya itu sholat apa? Duhur sama asalnya di jamak kosor. Jamak takdim kosor. Padahal waktu sholat asarnya itu masih panjang, sedangkan di kedua tempat tersebut cuma berjarak 25 menit gitu, Bib. Enggak masalah waktu ya. Yang ada di sini tuh bukan masalah waktunya, tapi masalah jaraknya. Berapa kilo? Pertama, kita dalam perjalanan 80 kilo lebih atau tidak? Salahnya begini, Habib. Kita itu dari masjid satu ke masjid yang satunya lagi. Kok Jangan. Sekarang enggak, kita harus tahu berapa kilonya. Enggak masalah masjid satu ke masjid yang lain, enggak. Kalau jaraknya kurang tahu, cuma tahunnya naik bis itu 25 menit. Gini, contohnya gini. Sekarang tempat ziarahnya di mana? Di Cina. Nah, dari Hong Kong ke Cina berapa kilometer? Ada 100 kilometer ada.
mukimnya kan di Hongkong, ya. Ya. Kalian mukimnya di Hongkong, kalau kalian termasuk perjalanan. Nah, jadi hitungnya bukan jarak yang majelis akad itu aja, tapi jaraknya dari mukimnya kalian Hongkong ke Cina. Itu. Di Cinanya nggak lebih dari 4 hari juga kan? Tapi cuma sehari. Nah ya boleh, boleh jamak. Bahkan seperti ini. Jika kita sholat, contohnya kita sedang dalam perjalanan, Ana lah contohnya di Cirebon. Sekarang lagi ke Pekalongan. Lebih dari 80 km. Ketika Ana di Pekalongan, nyampe Pekalongan pas waktu zuhur. Ana mau nginep 2 malam di Pekalongan. Ana selama 2 malam boleh sholat jamak dan qashar. Karena antara Cirebon dan Pekalongan itu lebih dari 80 km. Apalagi dari Hong Kong ke Cina. 200 km kayaknya ada ya. Jauh. Ya, nggak jadi masalah. Contohnya ketika antara masjid satu ke masjid yang lain, kita sholat di masjid pertama boleh, sholat di masjid kedua boleh, boleh jamak takhir di waktu asar boleh, boleh jamak takdim di waktu zuhur juga boleh. Cuma maksud mereka itu gini, mereka kayak hatinya itu kayak nggak enak gitu loh. Soalnya itu ada banyak waktu di situ. Kenapa malah habis buat foto-foto, bukan malah sholat yang itu gitu maksudnya mereka. Wes tak buat enak, tak buat enak, nggak jadi masalah, nggak dosa, malah sunnah. Ketika kita dalam perjalanan, kemudian ada rukhsah untuk kita ngejamak sholat, maka kita disunahkan untuk ikut jamak sholat. Kita memenuhi syarat untuk jamak, kita sunnah untuk jamak. Kita memenuhi syarat untuk qashar, kita sunnah untuk qashar. Karena apa? Kata Nabi, innallaha yuhibbu an tu'taru khushuh kama yuhibbu an tu'ta'azaimu. Allah kasih rukhsah, Allah senang rukhsahnya diambil. Seperti halnya ketika nggak ada rukhsah pun Allah senang ibadahnya dilakukan secara sempurna. Maksudnya apa? Nggak ada perbedaan. Bahkan Allah senang di situ. Sama. Gitu kan, kurang pasti sama, ibadahnya sama, pahalanya pun sama. Ya mau foto-foto, kecuali memang tujuan safarnya itu apa? Kalau tujuannya ziarah hal yang bagus. Tapi kalau tujuannya maksiat, itu nggak terpenuhi syaratnya, nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Ya, karena safarnya bukan safar to'ah, safar maksiat. Gitu. Bisa paham ya Mbak? Mbak siapa nih yang nanya tadi? Suryati. Si Mbak gedek siapa? Suryati. Suryati apa? Suryanti, Habib. Ah, Suryanti. Baik. Monggo ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Mbak Puji ya. Kebanyakan daging ayam. Daging sapi itu tidak halal karena cara penyembelihannya. Emang cara nyembelihnya gimana? Nggak kata jenisnya lagi tuh, Bib. Jadi bukan orang muslim yang menyembelih. Jadi nggak ada label halalnya juga kalau gini. Kita boleh makan sembelihan orang kafir dengan syarat cara menyembelihnya itu sama seperti cara menyembelih kita. Kemudian yang kedua, ketika menyembelih tidak menyebut nama selain Allah. Paham kan ya? Kan nggak tahu, Bib. Tapi kalau kita nggak tahu gimana mereka menceritakan, nggak tahu asal usulnya dia nyembelihnya gimana gitu. Oke, kalau kita nggak tahu asal usulnya, di sana ada lembaga kayak MUI nggak yang bikin stempel halal? Nggak ada. Kalau yang di pasar-pasar itu yang kalau orang sininya asli itu nggak ada. Terkecuali barang-barang impor gitu ada label halalnya langsung itu udah ada. Oke, selagi contoh nih, kalau seandainya memang di sana nggak ada yang nggak ada satupun lembaga yang memberi label halal, kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Nih, kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Dan kemungkinan besar daging itu hewan tersebut disembelih dengan cara yang benar, maka halal. Ya, nggak ada. Karena kita nggak tahu dasarnya apa. Secara zahir dia nyembelihnya benar.
Kecuali kemungkinan besar di sana ketika menyembelih itu nyebut nama selain Allah. Atau cara nyembelihnya salah, ditembak sapinya bukan disembelih. Ya kan? Itu baru haram. Tapi kalau seandainya kita yakin atau kemungkinan besar, ya nggak harus yakin 100%, kemungkinan besar itu nyembelihnya benar, maka boleh dan sah dan tetap halal. Ya, itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau seandainya dia cara nyembelihnya salah, ya cara nyembelihnya salah, meskipun dia menyebut nama Allah, maka daging tersebut jadi bangkai. Ketika dia jadi bangkai, maka hukumnya najis. Kalau najis kemudian digoreng di minyak, maka minyaknya juga ikutan najis. Paham ya? Paham nggak? Paham. Paham, insya Allah. Oh, itu yang tanya itu. Hah? Kita paham. Insya Allah paham. Paham. Kalau seandainya dia sudah jadi najis, ya najis. Ya jelantahnya najis, mau difilter kayak apapun juga tetap najis karena itu minyak bukan air. Kalau air selagi tidak berubah, kita perbanyak, kita tambah jadi 2 kula, itu bisa nggak najis lagi, bisa hilang najisnya selagi nggak berubah. Tapi kalau minyak mau banyaknya segentong-gentong kayak apapun juga, kalau kejatuhan najis semuanya najis, nggak bisa disucikan, harus dibuang. Sampai di sini paham ya? Ini sering ada pertanyaan nih biasanya ibu-ibu. Lagi masak buat hajatan. Masak sambal di kuali dua gentong, 2 kuali gede-gede gitu kan. Lagi masak, datang cicak ceplok jatuh jadi bangke. Gimana? Ya najis, buang. Makanya hati-hati kalau masak. Ya, kalau masak hati-hati, jangan asal masak. Paham ya? Iya, udah gitu mah hajatannya ngutang kan keder, cabenya lagi naik, ya makanya hati-hati. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, anak kalau ngajar paham ya, Tapi agak pelan dikit. Jangan kecepatan. Tapi kita kan kalau mobil udah 140, 160 ya. Codingnya lama. Codingnya lama, Beb. Kebanyakan beban. Beban keluarga, beban hidup, beban badan. Enggak, anak seharian ini lagi nggak fokus, makanya kayak agak kecepatan. Yang sebelumnya mah paham jelas ya. Ada yang kalau biasanya anak ngejelasin mah mafhum jelas ya. Nggak nyeleneh-nyeleneh, nggak connect-nya pas kan ya, 5G kan ya. Jelas, Kalau biasanya. Jelas, Habib, tapi emang cara penyampaiannya mungkin terlalu cepat. Jadi mohon, tapi kita jelas. Cara penyampaiannya jelas, cuma terlalu cepat. Enggak. Anak nggak nanya yang sekarang, nanya yang sebelumnya kecepatan juga. Hah? Iya. Kenapa nggak ngomong dari awal? Giliran ditanya, paham. Anak soalnya kalau udah ngejelasin tuh kadang terlalu asyik tuh. Enggak sadar. Diingetin. Kalau anak ngejelasin kok kecepatan, beb, santai beb, rem gitu. Direm. 160 mobilnya udah goyang gitu bilang. Baik, Monggo ada pertanyaan? Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin, Habib. Mbak Karin.
Begini Habib, sebelum kita melakukan sholat kan disunahkan itu iqomah. Dalam hati itu udah mau iqomah tapi lupa langsung Allahu Akbar. Kan berarti udah niat ya. Kalau udah niat terus uh, boleh nggak maksudnya membatalkan niat itu terus kita iqomah dulu. Jangan, lanjutin sholatnya. Berarti langsung dilanjutin ya Habib. Ya, membatalkan sholat itu haram. Iqomah sunnah. Kalau sebelumnya kita iqomah, kemudian sholat, aman. Tapi kalau kita keburu takbiratul ihram, nggak usah iqomah. Ya, Habib, baik. Ya. Diganti aja zikir habis sholatnya, jangan sampai ditinggal. Monggo, ada pertanyaan lagi. Mbak Karin paham ya, Mbak ya? Paham Habib, paham. Monggo, ada pertanyaan lagi? Habib, satu lagi ya boleh. Monggo, Mbak. Begini Habib, ini menyangkut pekerjaan ya. Kita kan di sini itu apa sih namanya sering belanja yang makanan haram kayak misalkan beli bagi terus beli minuman yang beralkohol itu. Sampai kita itu memasak buat mereka yang kayak yang membuat apa ya kadang gimana Ya, Ana paham. Ana juga berat mau jawabnya. Jawaban dari Ana sama kayak Buya aja. Jawaban dari Ana sama kayak Buya. Cepetan pulang lagi ke Indonesia. Tapi kan masih butuh Habib. Ana nggak bisa jawab. Ana nggak bisa jawab. Ana nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Ana nggak tahu jawabannya. Coba Ana cari tahu nanti link dari YouTube Buya, biar Buya yang jawab, jangan Ana. Ana nggak tahu, serius Ana nggak tahu. Pulang. Ah? Insya Allah 1 tahun lagi pulang Habib. Ya nggak apa-apa. Nggak, Ana nggak tahu jawabannya, serius Ana nggak tahu jawabannya. Nanti Ana coba cari dari link YouTube-nya Buya. Cuman Ana selalu dengar Buya kalau ada pertanyaan seperti itu, Buya tuh selalu bilang cepetan pulang, jangan lama-lama di negeri orang. Kasihan suaminya nungguin di rumah. Yang sudah punya suami ya, yang belum ya orang tuanya nunggu di rumah. Ya, Khair, monggo ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, ada lagi nih. Ada lagi nggak? Yang lain dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marhaba. Izin bertanya Habib, bagaimana caranya Namanya siapa dulu? Ana lupa namanya. Namanya Turina. Mbak Turina. Ya. Mbak Arina apa Turina? Ya, Rina boleh. Mbak Rina ya, Mbak Rina. Monggo Mbak Rina. Ya, bagaimana caranya bersabar, Bib? Bersabar dalam segala hal, misalnya menunggu, kan hati kita itu kesel sekali nunggu gitu. Itu bersabarnya itu gimana? Terus bersabar belum gajian. Sedangkan di rumah itu udah butuh, itu bagaimana, Bib? Cara bersabar itu banyak. Kayak tadi dijelasin sama Imam Haddad. Di antara cara bersabar itu adalah dengan bersyukur. Ya, cara bersabar adalah dengan bersyukur. Ketika kita tertimpa musibah, kita harus sabar dan kemudian bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita tertimpa musibah, contohnya, mohon ya semoga kita selamat sehat selalu semuanya. Amin. Kita bawa motor kecelakaan atau nabrak mobil contohnya. Musibah, betul apa betul? Tapi
kita harus bersyukur, kita harus bersabar. Pertama kita harus bersabar. Kedua kita harus bersyukur juga sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau mengingatkanku bawa motor jangan ngebut-ngebut. Engkau mengingatkanku bawa motor harus hati-hati. Ya kan gitu. Engkau mengingatkanku apa? Atau kita bersyukur juga ya Allah alhamdulillah masih hidup. Ya Allah alhamdulillah masih sehat. Ya kan gitu. Ya Allah alhamdulillah yang rusak cuman ban depannya doang gitu kan. Kan seperti itu. Itu cara kita untuk bersabar. Lah kalau model sabarnya adalah nggak cair-cair, gajiannya nggak cair-cair, ubarnya nggak cair-cair, ya sabar. Pokoknya sabar. Sulit ya. Memang sabar itu berat. Memang sabar itu berat. Tapi Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang bersabar itu pahala yang besar. Makanya di antara cara bersabar juga adalah kita mengingat janjinya Allah. Kata Imam Haddad tadi kan, ingat Allah sudah menjanjikan untuk mereka orang-orang yang bersabar kan. Bisa dipahami Mbak ya? Mbak Rina bisa paham ya? Ya itu di antara cara-caranya lah. Bagaimana caranya bersabar menunggu belum dikasih momongan gitu? Itu apa maksudnya? Allah menjanjikan apa gitu biar kita itu gimana gitu. Coba Jadi dijabarkan gini, Ustaz. Itu kalau kita terus Habib, berdoa. Pertama kita terus berdoa sama Allah sambil berusaha. Ya karena Allah nggak akan kasih kita kecuali setelah kita berusaha dan berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan lihat juga apakah kita memang mampu untuk punya, contohnya momongan. Yang belum dapat jodoh, Allah akan lihat apakah kita memang mampu untuk nikah gitu kan, untuk mendapatkan jodoh. Atau yang belum dapat motor, Allah akan lihat apakah memang kita mampu untuk dapat motor. Kan gitu. Kita positive thinking sama Allah, husnudzon sama Allah. Allah ini nahan kita untuk sekarang mungkin belum punya momongan, untuk sekarang mungkin belum punya suami, belum punya istri, untuk sekarang kita belum punya motor, belum punya apa, belum punya rumah, belum punya lain sebagainya. Allah tahan untuk kita itu apa? Kita husnudzon sama Allah. Mungkin Allah akan ngasih sesuatu yang lebih baik. Coba bayangkan ya kalau seandainya contoh dengan rezeki yang pas-pasan contohnya. Bahasanya kan gitu. Yang bulanannya nggak seberapa. Kalau seandainya kita punya anak, bakal ngeluarin duit buat pampers, bakal ngeluarin duit buat susu, bakal ngeluarin duit buat ini, buat makanannya, buat itu, buat sekolahnya, dan lain sebagainya. Allah tahu kita belum siap untuk itu. Makanya Allah tahan. Nah, ketika kita punya kelebihan rezeki, contohnya, ya kita bantu orang untuk dia sekolah. Kita bantu anaknya orang untuk dia belajar. Maka Allah akan membantu kita. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kita selagi kita membantu orang lain kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setidaknya kalau seandainya kita nggak punya anak di dunia, setidaknya kita punya anak di surga. Wallahu taala alam. Paham Mbak Karin ya? Bab sabar ini bab luas. Bagaimana caranya? Ya bersabar. Caranya bersabar adalah dengan bersabar. Susah untuk dijelaskan. Cuman itu tadi ada resep-resepnya, kita doa, kita usaha, kita renungi firman-firmannya Allah, kita renungi nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu cara bersabar. Di antara caranya bersabar. Paham Mbak ya? Mbak Rina paham ya? Habib, syukran Habib. Afwan. Monggo yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan kita tutup. Kayaknya enak banget ya hari ini ya. Ngaji 20 menit, istirahat 15 menit. Ngaji 15 menit, istirahat 10 menit. Sekarang tanya jawab sudah 35 menit. Tanya jawabnya yang lama. Harusnya ngajinya yang lama. Karena problemnya yang banyak. Problematika. Tapi nggak apa-apa. Emang anak pengen menjadikan kajian hari apa Ahad pagi ini adab sulukil murid itu untuk rohah, untuk santai. Kenapa? Jadi adab sulukil murid itu enak kalau dibaca. Ada makna-makna yang kadang kita nggak sangka-sangka di dalam kitab adab sulukil murid. Makanya anak baca kitab adab sulukil murid itu 3 kali khataman, alhamdulillah. Dan itu setiap kita baca ulang, itu kita menemukan makna baru.
di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Nah, jadi Adab Sulukil Muridnya buat santai, belajar Adab Sulukil Muridnya paling 30 menit, 40 menit, habis itu tanya jawab. Nah, tanya jawabnya juga anak kan buka umum. Kayaknya sekarang pertanyaannya sudah mulai berkurang, alhamdulillah. Problem yang ada sudah mulai teratasi sepertinya. Tinggal problem kapan pulang itu yang nggak selesai-selesai ya, Mbak Karin ya. Ya, Khair, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Mbak Sofi nggak apa-apa ya, mana Mbak Sofi? Oh, ini yang depan, Mbak Sofi ini depan nih. Ya, Habib. Ya, cukup, tak? Nggak apa-apa, tak? Insya Allah cukup, Habib. Ya, Khair. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariatnya. Allah berikan kita kemudahan untuk senantiasa mengikuti syariatnya. Allah berikan kita kelancaran dalam segala urusan dunia maupun akhiratnya. Allah jadikan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah jadikan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini adalah muqaddimah perkumpulan kelak kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Habib. Bagian virtual, terima kasih dan kami tutup. Puji salat. Ya. Apa? Murah.